Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Warak, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Yola, dan juga teman-teman tim Paguyuban Warawiri Warek. Oke, yang tentunya mungkin sebagian besar sahabat Warawiri Warek udah kenal ya. Atau mungkin kita mau kenal lagi nih. Gimana? Mau kenal lagi? Boleh. Boleh? Oke. Boleh. Kita kenal mulai dari yang pertama, yaitu Nama saya Abdul Rahman, saya sebagai wakil paguyuban, dan ini Nama saya Nadirin sebagai driver di paguyuban. Dan nama saya Riko sebagai lighting belakang kamera. Nama saya Freddy sebagai pengambil gambar atau kameramen. Nah, itu adalah nama-nama dan juga tugas dari tim Paguyuban Warawiri Warek sendiri di belakang kamera, baik di belakang maupun di depan ya Om. Iya. Nah, hari ini kita duduk bareng di sini, kita bakal ngobrol bareng nih Om. Iya, Jadi kan kemarin kita sempat ini broadcast apa itu penelusuran ekspedisi spesial kemana? ke Bogor, Tajur Halang, ke rumah Pak Pembina Paguyuban Warawiri Warek. Nah, jadi kita tuh duduk di sini buat ngobrol bareng juga santai dengan tim, dan itu adalah sebuah momen yang sangat spesial ya buat spesial kita. Spesial banget Karena kita dapat diundang, itu juga dapat kunjungan, sekaligus menjalin silaturahmi bareng dengan Bapak Pembina ya tentunya. Iya, betul. Nah, mungkin dari Om Roma sendiri nih, gimana nih keseruan-keseruan waktu kita kunjungan kemarin? Alhamdulillah kemarin itu dari perjalanan itu sudah berkesan ya, karena udah kejebak macet hampir 1 jam nggak bisa gerak. Betul. Dari situ itu mungkin itu suatu seni juga Yola, seni perjalanan mungkin di situ ya. Itu habis begitu kita langsung jalan ke sana. Alhamdulillah di sana kita sempat mampir mungkin makan malam ya. Habis itu ada penanganan juga, penanganan yang tak terduga. Jadi ada temennya Pak Pembina tuh kemarin Yola, diadakan banget, nggak ada jadwal. Ternyata beliau tuh dikerjain sama seseorang. Nah itu kesan-pesan yang sangat wow ya. Banget. Wow. Karena emang kita tujuan ke sana itu sekaligus untuk silaturahmi dengan Bapak Pembina, sekaligus konten ya. Iya betul. Nah, tapi di sela-sela itu ternyata ada jadwal penanganan. Dan Sim harus siap gerak cepat nih, gercep gitu. Karena cuman waktunya kemarin sebentar banget tuh Yola, karena nyampe istirahat cuman setengah jam, penanganan 1 jam, nggak pakai istirahat lagi, nggak pakai jeda, kita langsung konten. Langsung just konten, dan setelah itu baru ya kita istirahat. Mungkin dini hari ya jam 4 jam 5 ya Om ya. Iya. Oke, dari Om Azir ini selaku driver yang kemarin kejebak macet berjam-jam gitu. Jadi itu driver paguyuban. Jadi kemana-mana kita ngonten. Ya begitulah, resiko driver mah itu hal yang wajar. Bagi di jalur-jalur puncak kan ke Bogor udah pasti macet. Apalagi hari Sabtu malam Minggu udah pasti. Itu. Ya pegel ya, capek ya, lelah itu udah pasti, itu udah makanan saya sebagai driver sehari-harinya begitu makanannya. Iya. Tapi perlu ini juga Mas Najirin ya, karena malam Minggu kemarin kita perjalanan itu bukan malam kita sebenarnya. Iya. Itu malamnya anak muda yang malam itu sebenarnya. Kan begitu ya. Ya beda 2 tahun lah. Oh gitu. boleh. 50 tahun apa gimana? Tapi itu enak omnya apa? Sembari malam Minggu kita jalan-jalan ya kan. Walaupun macet kan enak kan. Ya kita berpetualang ya, ibaratnya ya silaturahmi ke Pak Pembina ya kan. Karena kita bisa santai, juga ada penanganan kan, ada penelusuran, dan
lain-lain lah, punya enak lah, punya seru. Kemarin itu memang malam spesial kan. Iya. Kemarin malam spesial karena apa? Konten-konten biasa kan pakai seragamnya yang biasa pemirsa, yang biasa pemirsa saksikan yang memang kemarin itu sengaja saya desain itu memang ada momen tertentu lah, karena mau bertemu dengan Pak Bumina, berkunjung ke beliau juga, jadi kita harus tampil beda. Terusin kan, udah. Kayaknya udah cukup sih. Cukup ya. Nah bagi sahabat yang belum tahu nih, Om Nazirin atau Kang Nazirin ya, Kang Nazirin, dia tuh driver khusus paguyuban. Nah jadi waktu kita ada syuting konten juga ke Kediri ya, ke Gua Selomangkleng. Dan Om Nazirin itu yang membawa driver kita juga. Jadi driver official. Iya, ini ada sedikit bocoran nih. Apa itu? Ini kayak Kang Nazirin sama lighting sama kameramen kemungkinan akan dikontrak seumur hidup. Wih. Jadi seumur hidup. Dikontrak seumur hidup, jadi nggak tergantikan walaupun sakit nggak. Oh, sakit langsung tetap jalan. Iya. Lagi ketawa dia. Ya misalnya misalnya dia pusing ya, kita beliin goyang cabai 5 biji, tempelin di mana kayak gitu ya. Yang penting jalan. Insya Allah jalan. Mau dalam keadaan apapun, insya Allah paguyuban kita solid ya lah. Amin. Mau konten, mau penelusuran, mau atau penanganan gitu, insya Allah kita solid. Coba kita tanyakan ya ke Om Riko dari tadi. Jadi lighting, khusus lighting. Dari tadi dia kayaknya berdebar-debar, kesan-pesan. Gitu. Coba Om Riko, pesan dan kesannya apa ini perjalanan kemarin? Pesan dan kesannya menurut saya sih ya, namanya malam minggu kan ya macet ya. Iya. Kalau bagi saya sih itu tantangan ya, seru gitu. Ngeluh banget ya, Mas. Iya. Gak apa-apa lah mengulur waktu ya kan di perjalanan, ngelihat kiri kanan ya kan. Yang mulus-mulus kan banyak tuh. Sambil cuci mata lah gitu ya. Ditambah juga kan kita di sana ke tempat pembina ya. Iya, betul. Jadi sana juga kita kan penanganan juga ya kan. Sembari kita keliling-keliling kan. Ya bagi saya itu seru di sana. Ada tantangannya juga kan, lumayan ya. Iya. Ya menurut saya sih gitu aja sih ya. Kalau menurut Pak Freddy gimana sebagai kamera? Sebagai kameramen. Karena kemarin ada kejadian unik ya. Unik banget kan. Wah, suka dukanya kameramen mah banyak. Luar biasa. Apalagi kemarin ya, sangat menantang. Apalagi yang penelusuran yang gedung tua itu 20 tahun terbengkalai. Iya. Kenapa itu? Coba ceritain. Waduh, itu saya diserang. Saya coba membackup sendiri. Langsung bisa lagi, alhamdulillah berjalan lancar lagi kameramennya. Terus yang kemarin? Ya mungkin kameramen kalau ngerasa itu mungkin jatuh kali ya. Bisa jadi. Belakang itu saya pegangin tuh. Saya sih ngeri jatuh, saya pegangin tuh. Ya. Tapi lightingnya yang jatuh. Lightingnya yang jatuh malah. Lightingnya yang jatuh ya, itu bener banget. Kalau kemarin di Makam Keramat, Tajur Halang, Makam Keramat, itu saya dideketin sosok kuntilanak itu, kurang ajar itu. Sampai pulang ya itu ya. Sampai pulang. Terus kita minta bersihin sama guru spiritual, baru bisa bebas lagi. Alhamdulillah udah sekarang nggak ada gangguan lagi. Gimana rasanya diikutin kuntilanak itu? Mungkin biar disampaikan kepada sahabat. Iya, karena kan punya pengalaman yang beda. Gimana tuh rasanya? Sama Om Riko ya. Kalau Om Riko kan biasa diikutin anak-anak nih. Lepawan. Ya nggak enak aja diikutin nama sosok itu di belakang, kayak di apa sih? Ya, Fatih ya. Berat sih enggak, cuman kayaknya gimana gitu, kayaknya bukannya nggak enak aja Pak. Ya mungkin dia suka kan Pak. Bapak. Nah itu dia makanya. Makanya dia nggak mau lepas dari saya katanya. Jangan aja sih. Dan ngomong-ngomong dari tadi tuh
Om Rama tuh manggil Om Brady Patih ya? Iya, karena beliau ini kan sosok yang tangguh. Beliau ini. Nah, jadi nama lain Om Brady atau kameramen kita itu adalah Patih. Patih Loh Gender. Iya. Itu di zaman kerajaan Marwulan itu. Dan untuk kemarin nih, untuk kita kan hari Sabtu berangkat, langsung sampai sana penanganan konten segala macem. Hari Minggu siang, agak siang ya, jam 10 kita langsung pulang. Itu capek nggak kira-kira? Wah, sangat lelah itu kayaknya. Capek nggak? Sangat lelah itu perjalanan. Ya ditambah macet kan benar-benar lelah. Cuman bagi saya itu apa namanya ya, sesuatu pengalaman yang ya sangat menantang lah. Menarik ya? Ya menarik bagi saya itu. Tangan buat kita ya. Nah, iya, kapan lagi Pak kita jalan-jalan ya kan? Dan ada serunya juga. Iya. Serunya di mana itu kira-kira pada? Serunya. Iya. Serunya tuh begini nih. Mungkin karena kelelahan ya dari perjalanan kita udah lelah ya, karena jadi ya sama mungkin sebagai driver juga lelah. Tapi di situ ada hikmah yang kita petik. Apa itu? Ya kan di saat orang lain kelelahan, di situ ada seni itu. Seninya apa? Seninya lighting, tidurnya ngorok. Wah, bisa aja. Itu sampai kedengaran ke bawah tuh. Wow, itu. Sebenarnya mau wakil ini. Coba deh. Kita di saat capek nih, Yola ya Pate ya, karena Jirin di saat kita capek nggak ada alarm, kita bablas mungkin sampai sore kita tidur. Oh, jadi ngoroknya itu ya? Ngoroknya itu. Alarmnya. Alarm itu ya seni sih ya, seni ya. Jadi kita tahu kebiasaan aku tidur ya. Dan ada lagi satu lagi. Apaan tuh? Ada lagi dari tim kita tapi nggak perlu kita sebut ya. Ya. Ada yang tidur meluk bantal guling kenceng banget. Ya pikiran saya mungkin lagi bikin pulau ya gitu. Pulau kan nggak harus ini kan ya. Betul, pulau. Habis itu kayak main sinetron gitu. Ada episode berikutnya gitu. Pindah. Oh, pindah berarti dia. Melek pindah lagi. Mungkin lelah kali Pak. Apa itu mah kali? Gitu. Nah, jadi seru ya. Seru banget ya. Seru. Dan ini juga ada sedikit keseruan nih. Jadi kan kemarin waktu kita makan, kita disuguhkan dengan makanan Jepang yang mungkin bagi kita tuh nggak semua orang bisa menerima rasanya ya. Iya benar. Kemarin ada kelucuan, nggak bisa pakai sumpit, terus niat hati mau pakai tangan. Dia sangat malu-maluin di restoran Jepang. Kita posisi di restoran Jepang, nggak bisa pakai sumpit. Mau pakai tangan. Itu akhirnya kita request ke waiters kan, buat diambilin sendok sama garpu. Ini siapa itu kira-kira orangnya? Wakil ya. Ini Coba diceritain Om. Itu kenapa itu? Ini kayaknya balas dendam ini. Kenapa tuh? Enggak. Jadi tak ceritain dari awal ya, Yola ya, buat teman-teman juga nih ya. Pengalaman kemarin itu kayak kita di tempat minimarket lah ya. Di situ saya sudah diajak sama Pak Pembina di jalan itu kan. Pak Pembina itu di mobil udah ngomong sama saya, Pak Wakil ini mau makan bebek apa ini gitu kan. Kata saya nggak apa-apa Pak Pembina gitu. Pernah nyobain restoran Jepang nggak gitu kan, kata beliau. Terpikir di pikiran saya ini, saya bingung pesannya kan tulisannya Jepang semua itu situ. Kan begitu ya. Ya udah Pak Pembina saya ngikutin aja. Kita kan namanya kita ngikutin prosedur ya, apapun Pak Pembina yang pesan, beliau tunjuk, beliau suruh, kita kan harus ikutin, bener kan? Karena ini ya, apapun itu gitu. Kalau di situ pas kita makan bingung.
Ini curhat aja sebenarnya sih ya, curhat karena udah terlanjur dibongkar gitu ya, bukan ya. Bingungnya. Bayangin nggak kira-kira kalau pakai sumpit ya, yang lain udah pada selesai, saya belum selesai. Sedangkan pasien udah menunggu, kira-kira gimana? Itu yang ada di pikiran saya. Pakai tangan. Mau pakai tangan tadinya. Tapi akhirnya wah ada sendok garpu tuh sama sendok biasa tuh. Udah bingung juga itu kemarin kok mau makan Pati. Menunya apa ini gitu kan. Sebenarnya tulisan Jepang bisa saya baca. Bisa dilihat. Bisa dilihat, biasa baca. Tidak bisa dibaca. Bisa, itu kan di atasnya kan daftar menu, bawahnya apa-apa itu kan sebenarnya. Oh, ada artinya. Atau artinya. Ada artinya. Enggak. Apa terjemahnya? Enggak ada juga. Bahasa hati itu. Kebiasaan di warung-warung begitu kan daftar menu begitu tuh. AW. Biasanya kita makan di AW. Apa AW? Apa itu AW itu? Aneka warteg. Oh, aneka warteg. Jadi pengalaman apa nih Kang Najin kemarin di restoran Jepang itu? Kita berbagi juga ke yang lain kan pengalamannya. Restoran Jepang ya. Kebetulan Om Najir ini kalian udah pernah ya makan restoran Jepang ya? Kalau itu mah emang saya sama sekali belum pernah. Oh, belum pernah. Oke, jadi kemarin tuh pertama kali kesan pesannya. Ya pasti gugup gimana ya? Makan apa namanya ini? Namanya apa? Ini kan ya. Tapi ya kalau kita nikmatin aja udah yang ada. Nikmatin aja ya. Ngikutin aja orang-orang udah. Yang penting perut kenyang, enak, udah. Ya, tuh. Iya, betul. Kita nggak tahu nama-namanya. Ya pesan udah makan. Mungkin Yola lebih tahu dia nama-namanya, Pak. Iya. Itu kan dekat saya, kenapa nggak nanya? Saya nggak tahu. Sama-sama bingung ya. Jadi itu yang ikan mentah apa itu, Kak? Namanya apa itu? Sashimi. Sisa apa? Sashimi. Apa? Sashimi. Sashimi ya, sashimi. Ya gimana ya kan kemarin tuh sebenarnya kita makan di restoran Jepang yang menurut aku sedikit autentik ya. Jadi makanan khas Jepang yang mungkin agak familiar, kurang familiar di lidah tim dan juga aku gitu. Sebenarnya kalau sashimi sebenarnya itu udah sering denger lah itu ya. Agak nggak familiar ya kalau di lidah kita ya. Ya karena jujur aja kita kurang apa ya, bisa dibilang nggak cocok ya lidah masakan Jepang yang bener-bener autentik itu sama lidah tim, dan itu terbukti. Kok diem? Terbukti sama siapa nih? Terbukti sama semuanya gitu. Coba gimana Om Riko? Om Riko ya? Iya betul. Sama kayak Om Riko. Kalau kata saya sih nggak ada rasanya ya. Kayak biasa aja gitu. Biasa aja. Beda sama kita makan-makan di tempat-tempat ya pinggir-pinggir jalanan lah. Ya ada rasa pedes, ya kan manis, asem. Tapi kalau saya tahu selera ente nih. Apa saudara saya? Semur jengkol. Wah, itu memang makanan paling enak kalau bagi saya. Nah, ya mungkin dua piring atau 3 piring bisa saya habisin kalau itu. Iya. Itu dua apa lapar itu? Dua-duanya itu Pak itu. Dua-duanya. Ini kalau yang untuk ini ya di lidah benar-benar kurang cocok bagi saya. Iya. Kurang enak lah kita makan gimana ya kita. Jadi tuh kemarin itu pertama kali juga ya kesannya buat makan makanan Jepang. Bener-bener pertama kali tuh. Cocok nggak kira-kira? Ya. Kalau untuk mungkin next time diajakin lagi mau nggak? Ya kalau bagi saya sih namanya diajak ya mau gak mau ya kita makan aja lah, menghargai lah gitu maksudnya. Tapi mau nggak kalau diajak lagi? Ya boleh. Boleh, oke. Mencoba hal baru. Iya. Rasanya bener-bener kagak ada itu. Mungkin kalau Pak Pati gimana nih rasanya di Pak Pati? Kalau saya makan di restoran Jepang tuh udah pernah, cuma pakai nasi juga dia bisa, pakai sumpit saya. Pakai sumpit bisa, makan nasi. Kemarin makan nasi pakai ayam tuh udah langsung dulu saya habisin udah. Langsung gasmen. Lapar. Pak Pati nih. Soalnya kena macet kita. Kena macet berjam-jam, waduh.
lapar, kedua lelah. Oh gitu. Betul. Dan ini juga sedikit membahas back to topik ya, betul. penelusuran. Nah, kemarin kan kita penelusuran di salah satu makam yang katanya keramat ya di salah satu daerah yang di Bogor, namanya apa? Tajur Halang. Sasak Panjang ya, betul di Sasak Panjang. Makam keramat Sasak Panjang kalau nggak salah ya. Nah, itu konon katanya tuh di situ sering ada tukang bakso, pedagang lewat, tiba-tiba di tengah hutan. Di tengah-tengah makam. Dan yang kedua, tiba-tiba duitnya berubah jadi daun. Oh, di situ konon katanya. Itu konon katanya dan juga cerita dari narasumber di sana. Cerita-cerita orang-orang di sana itu seperti itu, Kang. Jadi sampai sekarang pun akhirnya karena rumor itu udah terlalu luas ya, Yola ya. Jadi nggak bisa ini, Kang. Nggak ada orang lagi yang lewat situ jualan tuh, nggak ada yang berani. Kawan beliau juga udah jelasin di penelusuran ya. Ternyata emang ada sosok Kunti jahil banget dan itu beruntung Miski itu yang tepat banget mengikuti kameramen kita. Bisa diceritakan kameramen kemarin diikutin Kunti pas apa? Kan udah tadi di depan. Oh tadi udah ya, udah diceritain ya. Udah. Om Roman yang cerita. Waktu diikutin pocong. Nah gini, pas kemarin saya masuk itu, ada di beberapa area tertentu itu sudah disambut sama namanya kayak nenek tua. Betul. Yola kan sudah berkomunikasi dengan sosok itu gitu kan. Menurut Yola kan itu bahasanya Jawa kasar ya. Jawa kasar ya. Bahasa Jawa kasar gitu, Kang. Nggak tahu pokoknya Jawa kasar gitu. Dan dia tuh di situ tuh udah kayak leluhur ya Yola ya. Betul. Beliau itu udah kayak leluhur di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak tahu kenapa di situ hati saya pingin ada satu rumah Yola di situ. Ada. Itu unik sekali. Jadi bisa bayangin nggak rumah begini, pohon itu tembus ke dalam. Pohonnya tembus ke dalam. Tapi pohon itu nggak pernah ditebang. Menurut cerita masyarakat seperti itu Yola. Di situ ternyata di situ semalam sudah dikuak sama si Yola. Ngerasain nggak di situ bau amis ya karuan. Begitu sama Yola dilihat di situ ada sosok tanpa kepala tapi darahnya mengalir ya Yola. Darahnya mengalir di situ. Terus habis dari situ kita kembali lagi ya kan ke arah mana tuh Yola? Kita nggak tahu arahnya, pokoknya kita ke kanan ya kita ke kanan gitu. Ke kiri ya. Kiri. Dan di situ aku merasakan perbedaan aura ya. Perbedaan aura yang mulai dari yang tenang terus tegas banget. Dan tiba-tiba si Om Roman ini di belakang ngeluh kalau terasa gimana rasanya? Awalnya jadi begini Vio, kayak kita mau melangkah nih ya. Sebelum melangkah di sini bau menyan nih. Pas melangkah baunya beda. Baunya bau wangi. Wanginya wangi kamboja, kayak dupa kamboja. Tapi saya perhatiin bau kamboja nggak ada. Nggak ada. Di sekeliling di tempat kamu tuh jarang banget kebang kamboja tumbuh. Gitu kan ngomong-ngomongnya. Terus kata Yola, saya itu diikutin pocong. Di belakang ngikutin saya gitu. Terus ada sosok anak kecil juga ya, anak kecil. Terus Yola sendiri dilihatin banaspati terbang. Ya kemarin itu ada banaspati. Ya banaspati terbang. Ada kunti banyak macam banget di situ Yola tuh. Ya. Dari kunti merah, kunti putih. Macam-macam. Saya dilihatin kuntilanak merah terbang dia cerot gitu. Iya, kemarin dilihat. Dilihatin kumbang tapi masih begini dia posisinya kayak mau ancang-ancang gitu. Kumbang jenisnya bukan harimau ya tapi kumbang ya. Kemarin tuh sebenarnya untuk makam ya. Kalau menurut aku itu tidak se-ekstrim waktu kita di
makam Cina, atau di makam Pangeran Gembel. Yang umriku tuh pasti ngerasain kan kalau kita di makam Pangeran Gembel, kita waktu di sebelah kiri itu hawanya biasa aja, waktu kita ke sebelah kanan kita mendapati wowo dan segala macamnya, tiba-tiba suasana jadi berat. Iya. Ini kerasa kan? Dan sebenarnya kalau di makam keramat Sasak Panjang ini tuh enggak terlalu. Jadi perbedaan auranya itu tuh dari yang mungkin tenang, dari yang positif, tenang, netral, ke yang lebih negatif itu enggak terlalu menanjak. Tapi mungkin karena ada sosok-sosok yang jahil, makanya di situ disebut angker. Tuh. Tapi kalau untuk aku sendiri makam keramat yang lebih ekstrim itu waktu di mana itu, di belakang rumah tuh kalau nggak salah. Oh iya. Yang enggak. Di mana itu? Yang Syamur itu Syamur. Iya. Yang Jadi, ada ular itu kan ya. Ada ular. Karena di situ kan host kita Om Andri kan juga kerasukan jawara, salah satu jawara di situ ya. Iya di situ. Dan itu menurut aku yang auranya paling ya, menurut aku yang wah ini angker gitu. Aku bisa mendeskripsikan angker di situ. Gitu. Kita tidak bermaksud menjatuhkan ya satu sama lain, tapi kalau makam perbandingan bicara kadar ya, perbandingan kadar keangkerannya gitu. Kalau untuk keramat mungkin sama-sama dikeramatkan, karena di situ di makam keramat situ aku dengar dari sosok-sosok yang di sana juga ngomong sama leluhur, makam di situ tuh hanya diperuntukkan khusus untuk satu desa. Yang lain nggak boleh dimakamin di situ. Emang untuk satu desa dia. Karena ada perjanjian ya, dulu pernah ada omongan kalau memang makamnya itu khusus dikhususkan untuk warga desa di situ. Mungkin karena itu disebut keramat karena eksklusif. Betul. Dan juga makamnya gede ya. Gede. Ada hutannya juga. Ada hutannya, banyak pohon-pohon rindang macam-macam tuh. Ada buah yang aneh juga tuh, buah apa itu Yola itu? Iya, buah aneh. Aneh. Nggak tahu buah apa itu. Jadi buahnya kayak kalau nangka yang kecil apa kan namanya kan? Cembedak. Ya kayak cembedak begitu, dan dikit begitu cuma bulat ya? Gini, enggak gede. Sebola bekel. Oh? Bego ya. Bola bego itu loh yang begini. Segini lah. Gitu ya. Segini. Gede. Tapi jenisnya kayak cembedak begitu, rintik-rintik begitu. Itu. Ya artinya begini Yola, pas angker nggak angker memang sudah jadi kewajiban kita ya. Perjalanan kita tetap kita telusuri apapun itu ya kan. Ya mudah-mudahan kan dengan harapan kita ke sana semalam kan kita kita udah berdoa juga di sana, semoga next ke depannya nggak terjadi begitu lagi gitu Kang. Kasihan Kang orang jualan. Iya betul. Rame ya kan, pas dibayar daun. Jadi daun. Nah, dan semoga sih kalau kita ada kunjungan lagi ke sana, ke rumah Bapak Pembina di Bogor, semoga kita dapat menelusuri tempat-tempat lainnya, tempat-tempat bisnis lainnya. Ini sedikit bocoran, Yola, sedikit bocoran nih buat teman-teman semua nih. Tapi tanggalnya belum saya tentukan ya. Kenapa itu? Kenapa tuh? Jadi tadi saya sudah teleponan sama Pak Pembina, insya Allah dalam waktu dekat atau ya bulan-bulan depan kita disuruh berkunjung kembali ke sana, ke Bogor. Jadi kita ke sana lagi. Ke sana lagi, nanti akan ditunjukkan tempat-tempat mistis yang lebih wow, dahsyat gitu. Iya. Beliau tadi sudah nelpon saya, nggak ada bosan-bosannya, insya Allah ya kita ke sana, kita akan next time bikin penelusuran di sana. Siap. Gitu. Cuman tanggal dan waktunya belum dipastikan ya, karena beliau kan beda sama kayak kita kan, beliau kan sibuk pakai banget
gitu. Terus ya lah. Apa? Kita mau ngobrol masalah yang lain mungkin? Iya, kayak penelusuran yang sudah juga mau kita kuak sekalian di sini. Kalian ya. Di mana nih? Mulai dari mana? Dari Islamic Center udah dibahas. Sudah. Gedung tua. Belum. Gedung tua yang mana itu? Kuburan Cina. Mungkin kita di kuburan Cina dulu kali ya. Kuburan Cina dulu kita. Kuburan Cina. Kuburan Cina di mana itu? Di Perjuangan itu kuburan Cina. Kita syuting dengan Om Syafi'i, Bapak Syafi'i. Bapak Syafi'i, orang Tegal itu ya? Iya. Jauh-jauh datang dari Tegal buat fans yang ikut syuting juga. Itu seru banget ya di situ. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman didapat juga sih kalau untuk aku ya. Waktu syuting konten dengan beliau dan di kuburan Cina itu ternyata emang mayoritas Cina. Gimana ya? Kebanyakan Cina gitu. Iya. Dan mayoritas di sana itu untuk sosok itu enak banget dilihat. Enak banget dilihat karena jarang ada aku nemu sosok yang bisa dibilang bentuknya nggak sempurna, tuh jarang. Rata-rata di sana tuh masih sempurna semua. Iya, masih lengkap untuk badan, wajah, figur wajah, dan itu masih lengkap. Masih lengkap ya. Nggak beda kayak di tempat-tempat lain gitu ya. Kepalanya nggak ada, kepalanya hancur ya kan. Kalau di situ berarti utuh gitu ya. Utuh. Dia pakaiannya juga seperti gimana ya? Kayak orang itu ya, apa namanya? Dibilangnya ya kayak film-film Osin itu ya. Nah, itu maksud saya tuh. Ya, kan kemarin mereka juga ikut. Iya, masih ikut. Di sana tuh ada kejadian aneh juga. Di kuburan Cina ada kejadian aneh juga. Jadi pas sudah mau selesai nih, lighting kita itu tahu masuk angin, tahu sakit pun nggak tahu tuh, Yola tuh. Ngelot terus tuh. Kenapa diem? Kirain saya kesambet Yola. Gelisah. Kirain saya kesambet di situ. Terus? Gitu. Ya sudahlah, mungkin perjalanan kita itu apa? Penelusuran itu pasti ada hal-hal yang lucu, yang unik tanpa kita duga ya gitu. Jadi selama penelusuran itu sebenarnya tuh di belakang kamera itu nggak semendegangkan waktu kita di depan kamera. Bahkan di depan kamera pun kita masih sempat bercanda ya. Bisa. Dan kemarin waktu Om Riko uji nyali, sebenarnya tuh Om Riko itu adalah orang yang paling penakut di sini. Coba diceritain kenapa mau ikut nyali. Ya gimana lagi ya? Sebenarnya emang dari tim ini kan memang saya doang gitu yang belum uji nyali. Ya mau nggak mau saya harus uji nyali lah. Malu lah saya lah kalau menghindar terus. Gitu. Jadi ada membuktikan keberanian uji nyali. Jadi tambah kan bukan, kalau bagi sisi ini kurang adil ini ya. Kenapa kurang adil? Kenapa? Karena uji nyali ini ditambah ya. Belum kebagian semua. Bukan bagian semua Pak. Dibilangan disebutnya ya wangi-wangi dupa lah, itu ada semua itu. Ditambah saya ditinggal lagi sendirian. Aduh ya, gimana tuh kira-kira itu? Karena Om Riko mau uji nyali, bukan mau main kartu. Tapi yang lain kan pada main kartu. Kalau saya, aduh ya Allah, saya nih mana gelap ya kan. Baru kali ini sih uji nyali Pak. Dupanya banyak banget kiri kanan. Itu kerjaan siapa masalahnya itu? Ya itu adil itu Pak. Masa yang lain nggak dibakarin dupa, saya dibakarin dupa. Pak Wakil ini tuh iseng banget. Jadi waktu Om Riko tahu, waktu Om Rohman tahu Om Riko mau uji nyali, kesempatan. Nah makanya itu saya udah curiga nih. Pasti nih saya dikerjain ini. Mau nggak mau. Kesempatan akan datang 2 kali. Sosok juga dipanggil semua, ya kan? Sama guru kita. Apa mereka mau cari lagi? Aduh, tar dulu dah. Sini saya jelasin ya.
ini bicara jujur nih. Niat ngerjain tuh nggak ada, sebenarnya nggak ada. Kita mau bikin kejutan ya sebenarnya. Kita tuh mau bikin kejutan. Jadi sebelum uji nyali itu dimulai, saya sama guru kita, sama guru spiritual, saya udah bicara sama beliau. Bang, dupa siapin, oke. Lighting nih. Ya kan, oke, ya kan. Terus saya bilang juga, Bang, nanti kalau itu Yola dupa udah dinyalain, tolong sosok semua jangan dibatasin, biarin semua masuk. Gitu. Alhamdulillah guru kita kan sama kita kan CS. Iya. Udah iya doang gitu ya. Udah tenang gitu. Benar berarti ya? Benar. Itu benar ya lah. Datang semua ya itu. Datang semua. Datang semua ya. Tanpa terkecuali satu pun. Bahkan dari luar gedung kita panggil. Banyak. Nah, untuk Om Nazirin nih, kayaknya Om Nazirin belum pernah uji nyali ya? Mungkin next ke depan insya Allah ya Om Nazirin. Udah ya? Udah dong. Udah. Oh dia. Oh iya. Oke. Ceritain Kang Nazirin. Wah, gimana nih? Seru nih pasti nih. Ya itulah pertama kali ya itu pas kita ke Dirida Penanganan. Sekarang kita udah nyali di sono nih di base camp ya Bang ya? Iya, di base camp. Ya, di base camp Wilayah. wilayah ya. Betul. Iya. Jadi kemarin teman Nazirin ke Kediri sekaligus kita konten di Gua Selo Mangkleng sekaligus Nazirin uji nyali ya. Uji nyali ya. Ya, gimana kesan-kesan uji nyali di wilayah? Karena jarang ya ada tim yang uji nyali di wilayah. Di tim Paguyuban Warawiri di wilayah gitu. Gimana kesan-kesannya? Ya kesannya begitulah. Kita udah capek ya, ngantuk. Ada penanganan. Baru merem langsung ke gua apa? Gua Selo Mangkleng kan. Sono penelusuran ya. Sampai jam berapa itu? Sampai jam 2 nggak salah ya. Jam 2 pulang langsung tanyain, Kang. Jadi ke nyali. Jadi lah. Iyalah. Iya. Jadi siap udah. Ya gimana ya? Dibilang takut ya takut sendirian ya kok ya. Tapi masih bersyukur mah. Iya. Ya saya gitu. Iya nggak ada pewakil, nggak dikerjain jadinya. 2:30 itu pas banget bulan purnama kalau salah itu. Iya ya. bener. Pas banget bulan purnama. Anginnya kenceng. Ya Allah ya Rabbi. Jadi Om Nazirin ini kan uji nyali di bawah pohon bambu. Di pohon bambu. Jadi suaranya rame punya rame. Gitu. Ada suara kayak apa tuh kayak monyet ya. Anginnya kencang banget di atas, bunyi kletak-kletok. Ada yang ketawa juga ada yang ketawa, ada ya aduh yang macam-macam deh pokoknya. Mungkin dia mau kenalan gitu Mas. Hah? Mau kenalan. Iya bisa jadi kan orang baru situ baru masuk ke situ langsung udah nyali di situ kan. Iya nggak apa-apa. Kata lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya. Sudah sayang. Kebetulan pas bateng ini sosok Arjuna nih yang nggak cari ini. Cuman gitu Om itu mah alhamdulillahnya apa ya nyampe lulus sih gitu alhamdulillah dapat kenangan-kenangan dari sana ya lulus saya juga kaget kayak perasaan kok bentar amat ya perasaan saya ini nggak taunya kata yang ngawasin guru kita udah 40 menit 40 menitan kayaknya kurang lebih hebat oh jadi terlama iya sertifikat ya. Dan untuk Om Pradi sendiri nih, udah pernah uji nyali belum? Wah dia berkali-kali dia. Wah saya uji nyali mah udah sering. Udah sering ya? Udah sering saya uji nyali. Di mana? Ya di kebanyakan ya di wilayah Kediri Blitar. Di wilayah Kediri Blitar saya uji nyalinya. Iya, hujan. Waktu itu kan saya dampingin. Iya. Dia uji nyali saya. Keren. Sampai lebih dari 30 menit itu mah. Lebih itu. Oh, tapi nggak saya kerjain kan enggak ya? Hah? Nggak saya kerjain nggak ya? Kerjaan saya tahu kok sampean kerjain saya mah. Keren banget.
Jadi ini buat teman-teman semua nih yang pernah merasakan uji nyali ya. Saya kan pernah uji nyali juga. Dulu gini Yola, sebelum saya merasakan uji nyali, kan pernah nonton tuh di TV ya, di stasiun televisi tuh uji nyali sampai 1 jam, sampai 1 jam lebih begini. Ternyata itu bohong. Ternyata bohong. Menurut saya ya, itu bohong. Itu kebanyakan gimmicknya gitu. Karena kita semua kok udah pernah ngerasain kan. Samaan sendiri 40 menit udah gelisah, gak karu-karuan, gak kuat kan bahasanya. Dulu saya juga segitu juga, 40 menit atau setengah jam itu saya. Dan situ juga kan ngerasain kan kok. Kemarin berapa menit nih Yolani? Ya si Riko. 20 menit ya. 25 menit ya kan? 25 menit. Itu aja kan udah nggak enak banget. Aduh, gitu kan. Belum banget ya. Gitu. Sebenarnya itu bentar loh kalau menurut kita yang nungguin ya. Sebentar, menurut kita sebentar. Ya Allah, lama amat ini ya. Saya mau maju, takut. Mau mundur. Nah, Ya mungkin bagi orang yang belum merasakan uji nyali secara langsung, mungkin percaya dengan tontonan-tontonan yang uji nyali sampai 1 jam itu Yola. Tapi ya tanpa dipungkiri kita kan semua ngerasain Yola kan. Itu bohong kalau 1 jam itu. Kita setengah jam aja udah kita uji nyali kan kita sendiri udah beneran energi juga kan ya. Itu kan nggak mungkin kan, kekuatan kita kan terbatas, apalagi yang datang kalau sosok satu mungkin bisa kita hadepin. Ini kan banyak, ada macam-macam ya kan, ada macam-macam sosok. Iya, karena uji nyali sendiri itu sosok-sosoknya kan liar. Jadi kan belum pernah kita ketemu sama mereka, kita belum pernah berinteraksi, bersosialisasi kan belum. Jadi kalau menurut aku sendiri uji nyali 30-40 menit itu udah menguras tenaga banget. Benar-benar itu. Nah, jadi selain kita ngobrol bareng di sini nih, sebenarnya kita kan juga ada sesi tanya jawab ya. Kita juga ada sesi tanya jawab di sini dan kita juga udah disiapin. Jadi ada editor kita yang udah menyaring beberapa email yang masuk nih. Jadi ini ada beberapa email dari teman-teman yang masuk juga. Nah, sekalian kan kita ngobrol bareng di sini sama tim. Sekalian kita juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sahabat. Oke. Let's go, kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Oke, sebentar. Oke, dimulai dari yang pertama. Apa kita perlu sebutin emailnya nggak itu? Gimana ya namanya disebutin? Dari yang bawah aja. Oh, dari yang bawah. Dari yang bawah. Oke, lagi Pak ya. Bagi yang mau aja, Vio. Bagi yang mau aja ya. Ini banyak juga ya. Oke. Jadi kita mulai yang pertama, oke. Dari Sukma Jakarta 45. Sukma _ Jakarta 45. Emailnya, halo Kak Andri dan Kak Viola, saya kenal saya dari Jember, Jawa Timur. Kira-kira kapan kunjungan ke Jember, Jawa Timur? Saya mau ikut penelusuran bareng nih. Oke, pertama-tama, halo Sukma. Jadi dari Jember, Jawa Timur. Jadi ini salah satu sahabat kita dari Jember. Dan untuk kira-kira kapan kunjungan ke Jember, Jawa Timur, kita langsung tanyakan ke Pak Wakil selaku pembuat jadwal. Insya Allah nanti kalau konten kita udah mulai ke depan agak senggang ya, senggang, jadwal juga, pekerjaan juga kan, teman-teman juga punya kesibukan kan ya. Insya Allah doain saja semoga kita bisa bersilaturahmi ke sana gitu. Tentunya kalau dengan doa itu kan insya Allah semuanya yang nggak mungkin bisa menjadi mungkin kan begitu ya. Ya harapan sih berdoa saja supaya biar Allah yang atur waktunya nanti. Oke. Lanjut.
Apa udah? Lanjut. Dari Susi Kediri. Oh, ini dari teman-teman sahabat wilayah ini. Halo Sel Kediri. Bunyi email tanyanya, salam kenal buat Kak Sandi. Saya ngefans sama Kak Sandi. Saya mau ikut penelusuran bareng Kak Sandinya. Sayang sekali ya Kak Sandinya lagi urusan keluarga ya malam ini ya. Betul. Jadi beliau berhalangan. Jadi nggak bisa ikut. Mungkin nanti kita akan sampaikan ke Om Sandinya langsung dari Susi Kediri. Iya, baik. Lanjut dari apa ini Om? Coba dibaca. Ardi Wijaya 1997. Oke. Terus apa itu? Halo Kak, kapan penelusuran ke Pulau Sumatera? Saya mau ikut. Wah, nyebrang. Oke, kita tanya driver kita. Karena dia selaku yang akan kita semua. Bagaimana Om? Kira-kira untuk ke Sumatera. Sumatera mana itu? Sumatera. Doang ya? Oh, ke Pulau Sumatera. Kalau sama tergantung dari wakil dan ketua. Tergantung dari wakil. Iya lah, kita kan driver. Kalau dia ayo siap, ini itu aja. Ya oke Kalau aja. ada waktu dari sudah dijadwalin, ada waktu senggang kan. Kalau ada yang Bapak Wakil atau Pak Ketua ada acara ke sana, sebagai driver siap aja insya Allah. Tapi siap Insya Allah. ke Sumatera loh. Sumatera ya. Gas kan. Gas kan. keren. Masih pol gitu ya, di Gaspol gitu. Oke. Lanjut. Oke, dari email yang dia request tidak ingin disebutkan emailnya atau apa? Iya itu yang atas tuh tadi. Nah ini belum nih. Iya. Oke, let's go. Saya bacain ya. Kak, saya mau tanya. Saya mau minta bantuan untuk pengobatan ibu saya, bisa nggak, dan caranya gimana Kak? Itu. Oke, jadi pertanyaan yang sering banget ditanyakan ya sebenarnya, padahal di Q&A kita yang sebelumnya sudah ada nomor telepon ya. Jadi caranya tetap sama. Kalau untuk kita pengobatan dan juga penanganan, sebenarnya kita sudah ada email dan juga nomor WA sendiri di deskripsi box. Setiap video ditayangkan ya editor ya, Ya, setiap video kita pasti ada deskripsi, ya di situ nomor ada HP ya. Nomor handphone, email, lengkap semua di situ. Bisa langsung dihubungi. Dan insya Allah nanti juga jadwal akan kita maksimalkan. Tuh, dan pasti akan direspon ya Om. Kita respon karena moto dari Paguyuban Warawiri Warak ini kan, kita punya moto peduli dan ikhlas gitu, tanpa memandang ras apapun, tanpa memandang agama, suku apapun gitu, tetap kita bantu. Lanjut. Dari apa ini? Dari Charles City. Ini bahasanya bahasa Inggris. Sama menghargai agak lebih muda nih, bukan nggak mau, bukan nggak bisa ya. Iya, bisa itu. Ini emang bagian viola ini. Dari Charles City. I live in Singapore. Oh, terjemahnya. With you. Nah, baru bawahnya nanti. Saya tinggal di Singapura. Buset, jauh banget. Bisa nggak sih kalau aku itu penanganan bareng gitu, atau penelusuran bareng? Jadi ikut. Jauh ya? Jawab, insya Allah. Kalau emang Allah pertemukan bisa, ya. Iya bisa. Kalau Allah kita pertemukan, insya Allah bisa. Oke. Ngapur, berarti terbang gitu dong. Alhamdulillah, Viola. Konten kita udah sampai ke luar negeri ya. Alhamdulillah. Jadi wow, keren. Berarti udah orang benar-benar luar kita udah terkenal ya, alhamdulillah ya. Kan ada penerjemah bahasa aman kita. Kalau yang nggak bisa diem lebih baik. Betul. Begitu ya, Wira ya? Saya menyarankan untuk belajar. Begitu. Iya. Oke. Kita tukar apa ini?
ilmu lah. tukar ilmu. Ya. Nanti Yola ngajarin saya bahasa Inggris. Kebetulan saya kan ada di bidang seni ya, seni desainer ya. Jadi nanti saya ajarkan dia desainer, jadi sama-sama menguntungkan gitu kan. Ya. Aku pengen banget Om Riko buat belajar bahasa Inggris. No. Dia tuh no smoking, hafal ya. Coba gimana ya? Aduh. Benar dikata bener-bener ya dikit-dikit banyak sih paham ngerti ya. Saya juga pernah sekolah kan, cuman kebanyakan nggak ngertinya gitu loh. Paling bisanya you know understand ya kan? You know understand artinya apa? Kamu mengerti. Ini ada bahasa nih, ada bahasa. Iya. Ada, ya ini kan bahasa Inggris ya. Ini saya ada bahasa Belanda. Oke, bahasa Belanda. Ada serius nih bahasa Belanda. Iya, gimana? Jadi di kampungnya Om Roman di sana itu kan dulunya kan Belanda gitu ya. Itu ada bahasa nih, saya tanya, kalau nggak bisa nanti biar Viola yang jawab ya. You my wrong. Wah, itu mah saya paham itu. Itu masih tahu itu. Apa itu? Artinya kamu hitam. Bukan. Bisa dijelaskan Yola? Apa tuh? Yola. You my wrong. Kamu hitam gitu ya. Merong. Kamu tahu hewan yuyu itu nggak? Yuyu tahu? Yuyu. Kalau bahasa Jawanya yuyu omain yang ngerong gitu. Yuyu itu rumah di tempat itu yang ada lubangnya itu. Saya tahu artinya kamu itu. Tahu kan hewan yuyu itu? Iya tahu. Tahu. Dia rumah kan dirong tuh, masuk ke dalam tuh ada lubang. Itu bahasa Belanda itu. Maksud apa itu? Biar diluruskan itu. Coba diluruskan itu. Ini ngetes nanya, bisa aja apa enggak? Ternyata dia seujon sama saya. Gitu. Jawabnya kata kamu hitam gitu. Kalau kamu hitam kan you black kan ya. Tapi nggak apa-apa, ada terusannya. Bisa black steel, bisa black molly. Enggak ada duanya. Tapi black steel keren ya. Enggak. Lanjut ya. Ini kita juga bersyukur banget ya, ternyata kota-kota kita tuh udah masuk ke Singapura luar negeri ya. Wow, keren sekali, perlu di applause. Kita tepuk tangan dulu buat tim diri kita sendiri. Ya Allah, habis kerja keras, masya Allah. Ya, lanjut dari mana nih? Email tidak mau disebutkan namanya. Di request, tidak disebutkan. Kak, saya penasaran, penelusurannya itu bener apa enggak sih? Atau ada unsur gimmicknya? Aduh, jurus banget ya. Jurus banget. Oke. Ini biasanya kalau pertanyaan jurus begini, ini perempuan ini ya? Nggak tahu. Perempuan apa laki? Oh, laki-laki ya? Laki-laki. Dia biasanya belum gajian. Jadi belum gajian biasa begitu. Ini penasaran kali. Biar dijelaskan Yola yang jelasin. Bener atau ada unsur gimmick? Seperti yang sebenarnya ada beberapa orang yang ikut penelusuran kita ya, ada fans juga yang betul. kita, dan belum sempat kita bisa sharing bareng karena waktu ya. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi itu real, no setting, no unsur gimmick. Nggak ada unsur gimmick, nggak ada settingan, karena emang kita benar-benar menguak dan kita benar-benar syuting apa adanya. Sangat apa adanya dan real. Karena emang terbukti dua ya, Bapak Syafi'i dan juga Mas Jamal. Mungkin kalau kita tanya ke mereka juga akan menjawab enggak. Karena emang di sana enggak ada unsur gimmick, enggak ada unsur. Kalau kita akan menyampaikan sesuai dengan apa yang aku lihat, sesuai dengan tim yang rasakan juga. Bahkan kita pulang-pulang kena efek beneran. Semua kena efek. Semua kena efek. Jadi saya tambahin ya, buat Mas Rudi ya itu ya. Halo Mas Rudi. Kalau apa itu? Bener kan? Saya coba Rudi. Kalau penasaran silakan datang ya. Datang ke sekretariat. Kita ikut, biar kita terbuka kok. Biar bisa ikut bersama-sama, ikut konten. Terus lanjut dari serem bingit 66.
Halo Kak Sandi. Saya boleh ikut penelusuran enggak? Boleh pakai banget. Silakan datang. Dan mungkin bisa membuktikan kalau ada yang penasaran, ada yang kepo. Gimik gak sih? Ini settingan gak sih? Boleh dibuktikan secara langsung. Lanjut. Ferdiansah 22. Ready dong. Kak, nomor WhatsApp timnya berapa sama ikut penelusuran? Saya tinggal di daerah Kuningan. Kuningan. Ini Kuningan Jawa Barat apa Kuningan Jakarta ya? Nggak tahu. Ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh ikut. Dan kalau mau tahu nomor WhatsAppnya, cek ada di deskripsi atau di bawah ini. Di bawah ini. Nanti kita ditambahin ya di bawah sini. Iya, tinggal pilih aja itu. Nomornya banyak gitu. Betul. Ya, lanjut. Sampai apa? Kenapa dia kenapa? Lanjut. Wira Devi 89. Halo Kak Villa, saya boleh ikut penelusuran bareng Kakak? Boleh banget. Boleh banget. Silakan datang ya. Terbuka lebar. Biar nggak penasaran di YouTube bagaimana aslinya cantik bingit. Boleh. Ayo lanjut. Boleh ya. Dewi Sukma Tegal. Orang warteg ini pasti nih. Kalau waktu nyali nggak orang Tegal. Kalau waktu uji nyali itu jarak pesertanya dengan Kakak jauh nggak? Saya mau ikut tapi takut kalau sendirian. Kita jawab ya. Uji nyali itu ditinggal dengan jarak 30 meter. Jauh banget. Tapi semuanya kan kita pantau. Itu Yola, insya Allah aman lah ya. Insya Allah aman. Kalau masih penasaran silakan datang ke kantor sekretariat Paguyuban Warawiri Barat. Lanjut. Dari Ratna 99. Aku tinggal di Tangerang. Boleh ikut penelusuran nggak? Boleh banget. Boleh ikut penelusuran nggak? Boleh banget. Gimana caranya? Di deskripsi box kita pasti ada nomor WhatsApp dan juga email. Boleh email, boleh langsung chat. Pasti akan segera dibalas juga direspon. Dengan catatan tidak dalam keadaan sibuk ya Om. Iya, betul. Lanjut. Dari Edi aja. Salam kenal, saya dari Pontianak. Oh, jauh banget. Halo. Aku ngefans banget sama video-video YouTube-nya. Kakak, YouTube-nya Kakak. Alhamdulillah. Semakin banyak berkembang. Satu, alhamdulillah positifnya banyak yang ngedoain ya. Kita mudah-mudahan next kedepannya semuanya sehat. Maju YouTube-nya maju. Lanjut. Jokes dari Jawa. Salam kenal. Saya dari Banyuwangi. Jauh sekali. Salam kenal juga. Ini Kak Viola. Ini Mas Najirin. Ini Mas Riko. Ini Mas Patih. Ini Mas Rohman. Lanjut. Ini Mas. Lanjut. Viola. Julia cantik. Oh, kayaknya dia pernah tanya di share di sebelumnya deh, kalau nggak salah. Oh gitu. Kalau nggak salah. Kak, saya mau ikut uji nyali. Bisa Kak? Oke, berjawab sama Om Dirko, bisa nggak? Bisa banget. Bisa banget. Ya, bisa banget kalau dia mau datang kemari. Ya. Silakan datang ya. Silakan datang di sini, kita uji nyali. Uji nyali bareng. Ya bareng-bareng uji nyali mah satu lah. Oh iya. Sendiri lah. Ayo lanjut. Ubun Idi. Halo Kakak. Paguyuban Warawiri Waraksa, boleh gabung nggak? Boleh pakai banget. Silakan datang ke sekretariat Paguyuban Warawiri Warak. Kita tunggu kedatangannya.
Dari Ubun ID. Ubun ID. Lanjut. Kak Ubun silakan kalau mau gabung boleh banget Banget, silakan. Sebelumnya boleh mengenal kami dulu. Boleh mengenal kami dulu, boleh temenan sama kami dulu supaya tahu kegiatan kami itu seperti apa, orang-orangnya sifatnya bagaimana, betul. Dan kegiatan sehari-hari atau setiap minggu bagaimana. Gitu. Lanjut. Mardi 34. Saya salam kenal dari Bali, Bang. Oh, dari Bali. Dari Bali. Saya tunggu video penelusurannya. Suka banget sama video-video YouTube. Itu Pak Guipan Warawiri Wara. Wow. Alhamdulillah, terima kasih banget ya. Terima kasih banget. Terima kasih, ternyata banyak banget yang Iya, jauh-jauh. Ini kan suatu doa juga. Temen banyak banget yang support kita, bahkan dari Alhamdulillah Singapura banyak di luar Jawa ya, Kalimantan, Banyuwangi, dan sekarang Bali. Lanjut. Jakarta 2007. Kak, kapan penelusuran ke daerah Jakarta? Sama ikut. Kapan di daerah Jakarta? Sebenarnya di Bekasi sini kan sebenarnya juga belum semua ya kita telusuri ya. Iya. Masih banyak. Iya. Masih banyak. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sampai ke sana ya, ke Jakarta ya. Nanti kita atur schedule-nya deh. Semoga sabar. Lanjut. Denny 0310. Nah, salam kenal dari Pekalongan. Kapan penelusuran ke daerah Pekalongannya? Wah. Kebetulan tetangga saya ini. Kamunya deket ya Kang ya. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ya Yola ya, kita bisa penelusuran ke sana. Lanjut, dan ini yang terakhir. Kecil besar 22. Kecil besar 22. Berarti dia dari kecil sampai udah besar, umurnya 22 sekarang. Betul. Ya gitu ya. Namanya lucu banget. Apa? Orang kecil sama gede gitu. Ada dua kali mungkin orangnya. Enggak, satu, dia mungkin dari kecil sampai besar, sekarang umurnya 22. Wah, dipermasalahin sama emailnya. Kak penelusurannya hebat banget. Hebat banget, saya suka. Terima kasih, alhamdulillah atas apresiasinya, atas supportnya juga. Ternyata banyak banget teman-teman dari Indonesia dan juga dari luar yang mendukung kita ya Om. Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat nih, fans kita. Amin. Yang ngefans sama Pak Guipan kita ya, sehat semuanya. Betul. Allah bisa pertemukan ya. Amin. Dari nggak kenal jadi kenal, bisa saling menjalin tali silaturahmi yang lebih erat. Dan jadi di sini tuh sebenarnya kita waktu ngobrol bareng tuh di podcast kali ini. Podcast ya, kalau kita nyebutnya segmen ngobrol bareng ya. Nah, kita pun ingin ngobrol-ngobrol santai aja nih. Betul. Ya, kita merangkum semua penelusuran yang pernah kita telusuri, kita keadaan-keadaan gimana, dan apalagi hari ini spesial ditambah dengan kunjungan ke rumah Bapak Pendebina juga, sekaligus penanya jawab. Nah, gitu. Sebenarnya tuh malam ini tuh seperti itu segmennya. Dan sebenarnya banyak banget ya kejadian-kejadian lucu atau kejadian-kejadian unik di belakang kamera yang tim kita alami. Driver juga, lighting, kameramen, banyak sebenarnya yang kita alami. Banyak. Experience. Di antaranya itu. Betul. Jadi gimana ya? Sebenarnya tuh kita di sini tuh ingin bercerita juga sih kepada sahabat. Karena di belakang kamera tuh kita tuh nggak setegang itu loh. Iya, benar. Ternyata tuh kita tuh nggak benar-benar apa ya, bisa dibilang seserius itu. Ya mungkin ada kalanya kita serius, tapi di belakang kamera kita ya ngobrol bareng aja seperti ini.
karena kita namanya paguyuban pasti kita harus guyup dan mutu kita kan peduli dan juga ikhlas. Tuh. Kita langsung pesan aja ya, kita pesan-pesan ya. Dan juga terima kasih untuk Q&A-nya. Tanyanya di email dan sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi tadi editor kita udah menyaring karena emang kebanyakan pertanyaan-pertanyaan ini itu udah pernah dijawab di Q&A sebelumnya. Gitu. Ternyata masih sama seputar gimana cara penelusuran, seputar saya mau ke penelusuran, saya mau ingin pengobatan ya. Pengobatan itu udah dijawab di Q&A sebelumnya, bukan karena kita nggak mau ngejawab lagi, tapi karena memang sudah sangat dijelaskan secara detail di Q&A sebelumnya, dan juga udah tertera di deskripsi box. Nah, gitu. Dan sebenarnya udah cukup ya Om untuk malam ini. Kita tinggal pesan dan pesan apa yang mau disampaikan ke kita semuanya. Iyalah, gimana pesannya? Kalau untuk aku bukan pesan tapi lebih ke ucapan terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih telah mensupport kami, terima kasih telah mendoakan doa yang baik dengan kami. Terima kasih amin. Telah menonton video-video dari kami. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe. Oke, itu juga share biar channel kami makin berkembang dan kita semakin semangat untuk konten. Dari Om Roman sendiri? Dari Om Roman sendiri mungkin sama Vio ya. Cuma tinggal nambahin aja, tetap tim kita semuanya semoga satu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, tetap rendah hati, jangan sombong. Rendah hati, jangan sombong. Yang pesan paling penting yang ketiga, kita harus solid dan kompak. Udah, supaya paguyuban kita maju. Dari itu. Kalau dari saya sama masalah Roman itu. Penting kita kompak, solid, ya. Kita semua bisa berjalan dengan lancar, nggak ada halangan ya, makin maju di WWW ya, paguyuban ini semakin maju dan tambah kompak selalu, amin. Oh sih cukup kayaknya, nggak perlu nambahin lagi dah. Cukup, nggak ada kesan-kesan, oke. Om Freddy? Udah? Cukup, cukup sebenarnya. Oke, sahabat Wara, sepertinya sudah cukup untuk hari ini dan kita akan mengadakan sesi doa dulu ya. Doa dulu, kita akan mengadakan sesi doa karena sekaligus berucap syukur karena subscriber kita nambah, sahabat Wara kita juga banyak sekali yang mensupport. Amin. Oke, jadi silakan Om Roman, silakan dipimpin. Kita berdoa. Yang pertama, khusus buat paguyuban kita keseluruhan. Yang kedua, kita berdoa khusus buat fans kita yang ada di mana yang tadi disebutkan. Ya, di mana aja. Di mana aja. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita mari berdoa bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil jasadi. Saudara-saudaraku semuanya di paguyuban. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa sekali lagi buat saudara-saudara kita, fans kita yang jauh, yang berada di mana-mana gitu, fans paguyuban. Kita doakan semuanya bersama-sama, semoga dari sini kita bisa menjalin tali silaturahmi. Allah pertemukan dengan saudara-saudara kita. Kalau sekarang kan lewat ini ya, sosial media Allah pertemukan, dan kita doakan buat beliau-beliau semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa yang baik akan kembali dengan baik. Amin. Amin. Oke, langsung kita tutup aja ya. Oke, jangan lupa untuk teman-teman jangan lupa di like, comment, subscribe, juga share ke teman-teman atau di seluruh dunia. Oke, kita bareng-bareng ya semuanya. Tahu nggak slogannya? Tahu lah. Tetap di channel Paguyuban Warawiri. Oke. Ayo. Lagi. Tetap di channel Paguyuban Warawiri Wara.